Terus kula niku kadang-kadang nggih saged kereng. Tapi kereng kula niku sisi ilmiah. Sisi ilmiah yang ekstrim. Jadi negara ini atau umat Islam ini enggak boleh dilatih, difasilitasi Gus Ipul. Nanti agama ini menjadi bergantung wali napa? Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sholli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Teng ngersa para habaib, para ulama sedanten ingkang kula hormati wabil khusus teng pernah Pakde kawula Ki Haji Muhammad Idris Hamid ingkang sangat berjasa tadi menyelamatkan para pejabat diaturi teng dalam kalian Pakde Idris kersane boten jamu Pak Sukron. Niku tak anggap prestasi terbaik di hal ini. Terus kula siap jadi korban ngajak Mas Amak kalian Mas Aziz sing ben diamuk ben ono. Alhamdulillah wau diseneni kena khitab nahi mungkar sing kereng. Terus kula niku kadang-kadang nggih saged kereng, tapi kereng kula niku sisi ilmiah. Sisi ilmiah yang ekstrim. Jadi negara ini atau umat Islam ini enggak boleh dilatih, difasilitasi Gus Ipul. Nanti agama ini menjadi bergantung wali napa? Kota. Saya ingin agama seperti zaman Pak Hamid. Izzul mu'min qiyamuhu billail. Atau syaraful mu'min qiyamuhu billail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Terus sing teko sedanten teng mriki nak bengi tahajud terus yakin sujud itu kenangan terbaik, aset terbaik. Sehingga jenengan ra perlu hasud. Aku ora wali kota, aku ora kiai gede, aku ora mubalek populer karena sudah punya nikmat sing khairan minad dunya wa ma fiha. Terus mengke Menteri Keuangan iki kepenak, Menteri Wados wau Mas Anas iki kepenak, mergi mboten dituntut macam-macam. Orang asik dengan tahajud, dengan sujud. Tapi kalau masyarakat kita ndak asik dengan tahajud, ya asik dengan sujud, penggaweane demo nuntut pemerintah. Terus solusi bangsa ini tidak sekedar pemerintah itu baik, pemimpin itu baik, tapi rakyat juga baik. Kula nate matur teng Ki Hasib, putranipun Bapak. Kebaikan konsensus itu dimulai dari kita. Misalnya barokahnya orang Indonesia itu sholat. Itu banyak orang yang punya anak cantik itu dilamar orang kaya tidak mau hanya karena yang kaya raya ini tidak sholat. Padahal kalau nikah sama orang kaya ekonominya selesai. Padahal miskin sekali. Jadi rakyat itu pun heroik Gusipul. Demi cari mantu yang sholat itu direwangi di mantu marat santri mergo sholat. Sing lamar sugih mboten sholat. Nah kalau rakyat sudah punya konsensus gitu, mereka tidak akan milih pemimpin yang terkenal tidak sholat, apapun baiknya sosialnya. Sehingga tolok ukur kebenaran ini menjadi tolok ukur politik juga. Kan nggak mungkin masyarakat yang sholat terus nganggap pemimpin yang baik itu yang tidak sholat. Masyarakat kita anti zina, anti prostitusi, karena itu fahisyah. Sehingga juga tidak milih pemimpin yang punya perilaku seperti itu. Masyarakat kita humanis, menghormati hak-hak orang lain, hak buruh, juga tidak akan memilih pemimpin yang jahat, yang sadis, yang macam-macam. Nah nilai bersama ini yang coba kita bangun. Rau dawe Pak Sukron bikin sakofa Islamiyah. Sehingga ini dimulai dari kita. Kemudian barokahnya ilmu, kalau kita sudah senang sujud, saya punya banyak hadis diantara dijelaskan setan itu paling menangis kalau melihat orang mukmin sujud. Kata setan itu, gara-gara sujud saya dikeluarkan dari surga karena menolak sujud tadi. Kalau niku Mbak Idris nate teng beberapa daerah yang luar biasa susahnya. Niku barokah boten bergantung wali kota Pak Ibu. Kalau jadi kiai gede paling nyesal itu satu. Kiai kecil itu di daerah-daerah tertinggal itu mendirikan masjid. Kiai nak pun gede kados kula diundang ning masjid disangoni kas masjid. Wong niku nyesal kula teng Pangeran Montek amen. Sing kiai cilik melarat muassisul masjid banil masjid sing kadang kiai gede kados kula disangoni dhuwit kotak masjid. Lha sing kiai cilik iku gawe masjid, sing kiai gede entuk kok masjid. Itu barokahnya ilmu, saya bisa istighfar. Kalau saya tidak punya ilmu seperti itu, tidak punya ilmu warok seperti itu, mungkin bangga untuk sanggup kok kotak masjid niku bangga. Jadi saya mohon dah dilatih. Keilmuan itu dilatih sehingga barokahnya itu juga nura yamsi bihi finnas. Allah tidak ngendikan nura yamsi fil madaris wala fil muassasah wala fil masajid, tapi yamsi bihi finnas. Teman-teman kita yang di Taiwan, di Amerika, di Eropa itu di Indonesia dilatih sujud, dan sujud itu jadi kebutuhan.
mereka mahasiswa, mereka pekerja, mereka pejabat. Kepikiran kalau di Korea ada masjid, di Amerika ada masjid, di Eropa bikin masjid, bikin komunitas pendidikan. Itu kalau dari awal dilatih mendapat, tidak akan jadi. Karena dilatih nunggu propo. Tapi barokahnya mereka dari pikirannya sendiri, Nuroyam Sibihi Finnas, teman-teman pekerja itu urunan terus bikin apa? Masjid, bikin pendidikan. Ya, terus target kula, target saya itu kepengen tiang Islam itu punya Nuroyam Sibihi Finnas. Mereka tersiksa kalau di komunitasnya itu tidak ada tempat sujud. Jangan dilatih, kalau menurut saya jangan dilatih dengan kebesaran-kebesaran itu. Monggo lah kita menikmati tadi ada istilah wali masyhur, ulama terkenal. Itu buat orang Islam supaya dapat pahala. Piro-piro ngidolakno wali, mboten ngidolakno penyanyi dangdut ngoten mawon. Tapi secara hitung-hitungan keilmuan, saya ulang lagi, hitung-hitungan apa? Keilmuan kita ngitung. Kalau semua orang Islam afrodul muslimin gadah semangat bikin sujud, akhirnya pertama ada tempat sujud di Korea itu yang bikin anak-anak TKI. Di Taiwan, di beberapa negara Eropa, bahkan di Amerika pertama yang bawa Islam itu kebanyakan juga orang imigran, punya kebutuhan sujud, bikin masjid. Padahal zaman itu belum mungkin, secara hukum negara Amerika masih imigran gelap. Lama-lama jadi orang terpelajar, lama-lama bahkan jadi yang senator macam-macam. Itu dimulai dari Nuroyam Sibihi Finnas, bukan dimulai dari kebesaran. Lalu kalau nu sajane nggih radi susah, jadi kiai gede nggih susah. Susah wau, takut saya tidak punya kecakapan lagi bina sing Nuroyam Sibihi napa Finnas. Nggih bapak kula nu akrab sangat kalian Mbah Hamid, karena Mbah Hamid sepupu bahasa itu. Di antara dawuh yang diingat-ingat itu, nur aku soleh-solehku dewe kok terus wong sering ngekeki dhuwit. Maksudnya saya soleh-solehnya sendiri untuk taqarrub ila Allah, kok orang ngasih fasilitas napa duniawi. Makanya terus beliau sakhok sekali, karena itu menghilangkan hisab. Jadi itu satu-satunya cara untuk menghilangkan apa? Hisab. Kan kita soleh itu inginnya dapat pahala di akhirat, tapi di Indonesia itu baik. Orang soleh pun dapat fasilitas duniawi, menjual kesolehan itu gampangnya masya Allah. Sehingga yang nggak soleh pun pura-pura soleh. Dan itu akhirnya nyuwun sewu jadi materi. Dulu kita nyari ilmu ikhlas, makanya kata Mbah Mun itu jadi santri ikhlas di Bang Kiai kok saged ya. Kowe nek dadi santri roh kiai sapa mbok cucuk, tapi nek dadi kiai koyo saingan. Karena kayak rival gitu. Jadi ini kalau rileks mawon, terus yang terakhir ini kalau mboten lami-lami, kalau cerita tentang iltizatan aklian. Dari sekian hitung-hitungan, kalau sering jagungan kalian Mas Sama, Mas Aziz, dari sekian hitung-hitungan itu yang bisa mengawal Islam ila yaumil qiyamah itu adalah logika, iltizatan aklian kalau kata kitab Fathul Bari. Karena kalau hukum wujubul akli, kalau kita zaman ngaji itu ada wajib akli. Itu ketika kita kecewa itu tetap. Misalnya saya didik Mas Aziz dengan gaya sosial. Sekali ada orang yang lebih sosial, saya ditinggalkan. Saya didik masyarakat, sekali beda pilihan pilpres, saya juga ditinggalkan. Karena ini urusan sosial. Tapi kalau dididik iltizatan akliyah, ini kata kitab Fathul Bari, orang itu tidak bisa mengelak. Karena cocok tidak cocok, logika itu tidak terbantahkan. Ya tadi saya kemarin ngaji di sini juga cerita. Kenapa ada syahidallah annahu la ilaha illa huwa, satu, wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kesaksian itu hanya ada tiga. Satu, kesaksiannya Allah, tentu tidak tertandingi. Kedua, kesaksian malaikat karena melihat langsung surga dan neraka. Ketiga, kesaksian ahlul ilmi. Berarti dari unsur makhluk itu nomor satu itu ahlul ilm, ulul ilm. Imam Amudi ketika ditanya, kenapa kamu bisa yakin kalau Allah itu ada? Ya jawabannya gampang, hadhil makhluqat maujudah. Ini makhluk ini maujud semua. Bagaimana maujudat khalaqahal adam? Bagaimana sesuatu yang maujudat kemudian penciptanya adalah nihilisme, sesuatu yang tidak ada. Sehingga Jubair bin Mut'im ini pemikir Arab top. Ketika Nabi baca surat Tur, di antara ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in, dia langsung Islam. Masa hadil maujudat khalaqahal adam? Masa yang maujud diciptakan yang tidak maujud? Itu tidak masuk akal. Kemudian ada Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah semuanya merugikan Islam. Sampai Sayyidina Umar protes, alasna bi Rasulillah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Umar itu protes karena di antara perjanjian Hudaybiyah itu kalau orang Islam masuk kafir dibiarkan, kalau orang kafir masuk Islam dikembalikan. Semuanya merugikan Islam, tapi Nabi mau saja. Nabi hanya minta satu hal, ketika Sulhul Hudaybiyah nggak ada perang, orang boleh mendiskusikan Islam.
Sama siapa teks yang dikatakan Imam Zuhri, fama futiha fil islami fathun kana a'zuma min innama kanal kital haisul taqon nas falamma kanatil hudnah wa wadu'atil harbu auzaruha wa amana nas ba'duhum ba'du fatafawadu fil hadis wal munaza'ah falam yukallam ahadun bil islam ya'qilu syai'an illa dakhala fi. Kalau bawaan orang perang itu inginnya menang, Abu Lahab, Abu Jahal kalau perang inginnya menang, sahabat sendiri perang inginnya menang, sehingga tidak ada diskusi sebetulnya Tuhan itu siapa, yang pantas jadi Tuhan itu siapa. Tapi ketika Nabi minta, oke, kita tidak perang 10 tahun, oke, semua perjanjian saya rugi gak apa-apa, tapi orang boleh diskusi Islam. Akhirnya dibanding-bandingkan, Abu Jahal dan Muhammad itu bener di, ya bener Muhammad, Abu Jahal biasa bodoh nih. Muhammad mulai cilik orang tahu bodoh di kita titip uang juga di Muhammad, berarti sudah gagal. Abu Jahal jadi pemimpin, yang dipemimpinkan Muhammad. Mereka zaman itu masih jangkar, masih pakai nama Muhammad. Terus berhala Namrud, Fir'aun. Yang jadi Tuhan itu pantasnya siapa? Kalau yang dipromosikan Muhammad yang jadi Tuhan ya yang khalaqas samawati wal ardh. Terus Nabi Muhammad juga menantang, ara'aitum ma tad'una min dunil aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ada kualifikasi jadi Tuhan, syaratnya apa? Dia pencipta langit, pencipta bumi, dia pencipta air, dia ini. Abu Jahal enggak, berhala enggak, Lata Uzza enggak. Akhirnya semuanya masuk Islam. Gara-gara barokahnya apa? Diskusi. Makanya di Quran sering ada kul ara'aitum. Dan Allah mempersilahkan di diskusi itu. Makanya kata Imam Zuhri, falam apa itu tadi, fatafawadu fil hadis wal munaza'ah, mereka debat. Nah sekarang itu orang harus ngaji seperti itu. Nah kalau iltidatan aklian tadi yang disebut kitab Fathul Bari, jenengan ngaji saya wajibul akli, setelah itu jenengan kecewa dengan saya, tahu urusan politik, tahu urusan ekonomi. Sampai tidak bisa membuang logika Anda itu, tidak bisa. Sampai bisa nggak jadi orang komunis, ateisme, nihilisme, terus berpendapat gini, hadil maujudat sabaqohal adam wa khalaqohal adam. Ini yang maujudat, langit bumi, penciptanya adalah ketiadaan. Fakaifa yakunul adam yu'athir wa yakhluq. Bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian bisa mencipta. Jadi akhirnya paham nihilisme inilah. Barokahnya ya kayak Indonesia itu. Kadang di tonggo kiai ini wis keren rapati sosial itu tetap Islam. Mergo iso kecewa kiai tapi wong ora iso kecewa mbek apa Islam. Itu pilpres itu dia tetap Islam. Bahkan orang nyuwun sewu yang masih suka mabuk, suka main perempuan, itu tidak pindah agama, yang nyuwun sewu yang tidak melarang itu tetap Islam. Karena logika yang dibangun Islam itu logika sing ma'ruf, logika sing makbul, sehingga apapun kecewanya Islam. Ini pesannya Imam Hajar al-Asqalani yang nyari Bukhari, orang Islam itu harus didorong dilatih terus dengan kekuatan ilmu dan nomor akal. Dia punya kenyamanan karena agama ini kaum ya'qilun, kaum yatafakkarun. Makanya dulu Nabi itu urusan sosial pun Nabi kalau ngendikan mesti di logika. Misalnya begini, ini yang urusan tauhid sudah sering saya jelaskan. Sebelum urusan sosial saya cerita Imam Tauhid. Saya berkali-kali cerita Imam Amuti itu keramatnya itu karena guru matematika, soal berkali-kali. Terus kata Allah, silahkan ngajar malaikat saya tentang matematika. Itu malaikat diajarkan. Kenapa saya percaya Allah itu wajib berwujud? Beliau nulis angka 2, 3 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu dinisbatkan ke angka 1, yang 1 itu dasar, yang lainnya itu far. Angka 1 miliar ya dimulai dari 1, 2, 3 dari 1. Berarti al-aslu adalah Allahus somatul wawahu. Gambar kayak apa ruwetnya juga dimulai dari 1 titik. Nah titik ini nuktatul wujud, maka sirnya bismillah dimulai dari 1 titik. Nah kalau umat ini dilatih begitu, itu mbok kecewa kayak apa tetap Islam. Tapi kalau dilatih, penak jadi kiai. Sering diundang nih wali kota disangoni. Orang kiai sing ra disangoni itu serapati Islam. Enak jadi top, sering diundang nih dihormati, kok serapati jadi top itu rapati bangga be Islam. Tapi kalau dilatih iltidah dan akliyah, apapun kondisinya mereka akan nikmati ilmunya sendiri, nikmati akalnya apa? Ada beberapa kasus sosial yang gagal, tapi Nabi bisa mendidik dengan teori iltidah dan akliyah. Ada istaka rojul, syaka rojulillah Rasulillah. Bapak saya itu nakal sekali ya, saya ulul. Bapaknya datang pakai yang tadi walal asli. Terus Nabi tanya, itu bapak kamu ya?
bapaknya, ini orang ini mengadukan kamu itu selingkuh sama anak kamu. Kata bapaknya, innahu kana faqiran, innahu kana dhaifan wa ana qawiyun wa faqiran wa ana ghaniyyun walam amna'hu syai'an min mali wal yauma ana faqir wa huwa ghaniyyun wa ana dhaif wa huwa qawiyyun wa yabkhalu alayya bi mali. Iki tiyang anak kula niki riyen ketika kecil kula sugih dekne lemah, kula mampu dia lemah tak urusi. Saiki kula lemah dekne kuat mboten urusi. Nabi ngendikan masa Abi Adam min wala hajarin illa baka. Semua makhluk itu menangis karena keluhan bapak kamu. Terus Nabi ngendikan anta wa malu kali abi. Kamu dan hasil diri kamu itu juga aset bapak kamu, sehingga jadi hukum fikih. Kalau al-qatil itu walid tidak bisa dikisos. Bahkan hibatul walid ya waladi boleh dirujuk. Pokoknya selalu orang tua punya hukum apa? Khusus. Ada kejadian lagi, imro'atun melapor ke Nabi. Dilaporkan kalau dia sayyatul khuluq. Ibu saya tuh sayyatul khuluq gini-gini ya Rasulullah. Jawabnya Nabi unik. 5 dalam takun kadzalik khina hamalat katis atasy. Kenapa kamu tidak ngomel-ngomel seperti ini ketika dia masih baik? Itu yang mengandung kamu 9 bulan. Tapi indah sayyatul khuluq. 5 dalam takun kadzalik khina ardu anka haulaini kamilan. Tapi indah sayyatul khuluq. 5 dalam takun kadzalik khina sahirat lailah, khina sahirat laka lailah, wa khina atma'at laka nahar. Kenapa kamu tidak ngomong seperti itu ketika kamu masih butuh susunya, butuh binaannya? Sekarang kamu kuat baru ngomong gitu. Terus kata pemuda tadi, lakot jazai Tuhan ya Rasul, saya sudah membalas itu. Apa balasnya kamu? Lakot hajat Tuhan ala uluni, dia pernah haji tak diundang. Tapi Nabi ketika bahwa jazai Tuhan, kamu tetap tidak bisa balas jazai itu. Jadi orang ketika ingat sisi sayyatul khuluq ibunya ketika sepuh, Nabi mengeset ulang. Apa seperti itu? 5 dalam takun kadzalik. Kenapa ibu kamu tidak sayyatul khuluq ketika hamalat katis asyurin? Kenapa saat itu kamu tidak digugurkan, dibuang ke kali daripada dia anak akhirnya nggak ngaku jasanya orang tua? 5 dalam takun kadzalik khina ardu atka haulaini kamilan. 5 dalam takun kadzalik khina tadi sahirat laka lailah wa atma'at laka nahar. Itu Nabi. Jadi saya ini termasuk kiai lah yang ingin semuanya kita baik itu karena ada kemampuan iltidha dan aklian supaya agama ini di kaum yaqilun, di kaum yatafakkar. Kalau agama ini dijual dengan isu-isu sosial, itu bahayanya itu orang-orang kecil. Loh, saya itu akrab sama Gus Dur, belum pernah main ke wali kota, bukan soal-soal juga. Kok nak disangoni, terus suatu saat disangoni darani medit. Orang subuhannya tersinggung, terus ribet-ribet. Pokoknya agama kalau dijual sosial itu ribet, karena tuntutannya itu mukafaah. Makanya Nabi itu pinter sekali kalau misalnya masalah zina. Ada pemuda itu bersek, nggak bisa Islam, karena kalau Islam itu melarang zina. Yang geger istadzana fi zina, sama masuk Islam tapi boleh zina. Geger kan sahabat menggalau supaya gak semangat. Ketika geger-geger Nabi tahu itu ada apa? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yang tak zinu fi zina, dia harus boleh zina. Kata Nabi, suruh sini. Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau tetap boleh zina ya Rasulullah, saya ini seksa ini. Kata Nabi ketika pertama itu aku hibbuhuli ummi, kamu suka anak ibu kamu jadi demenan orang? Ya tidak suka ya. Atau hibbuhuli binti, kamu suka punya putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka. Atau hibbuhuli kholatin, atau hibbuhuli ammatin. Terus dia selalu jawab walan nasuki guna, semua orang tidak suka kalau ibunya begini, putrinya begini. Terus kata pemuda tadi, demi Allah saya belum keluar dari majelis Rasulullah, tidak ada suatu yang abghadha syai'in ilayya min zina, dan sesuatu yang paling saya benci kayak karena itu diset. Ya sama seperti kita mungkin yang jadi kiai gede itu dalile al-yadul ulya khairun lagi sufla, tapi prestasi dari kiai ini entuk ora tau memberi. Ya sama seperti yang Dawan Pak Syukuran Makmur. Dulu kiai dulu itu berjasa, sekarang kita itu makan apa? Jasa. Jadi ini ya tadi karena saya ingat betul di antara wasiatnya Pak Hamid, itu masih sepupunya Mbak saya, itu bapak saya itu, aku itu soleh dewe tak butuh dari tapi itu ngomong hormati. Kadang-kadang beliau itu sembunyi karena dengar mau ada orang ngasih uang yang dikerjakan abahnya Mas Arwani Pak Taiful. Pak Hamid itu sembunyi, ditanya sama
rivalnya kok sembunyi kayak nopo. Gua nopo ngenteni aku pengen kayak gitu. Dan ini dia jarang wani cerita niku mergo ketok piye. Delek ambek wong sing ape ngekeki. Duit mulane kula nek ana wong medhit iku seneng. Kula niku dadi kiai sing salam tempel iki kata. 100.000 njaluk swarga, 1 juta njaluk swarga. Aku sikul 5 juta jadi presiden malah larang meneh. Mergo logika kula logika sederhana. Nek ana wali santri kok lomo ya tak duit tak apa. Yen pahamin aku iki duit macam-macam wonten sing tak perlu. Itu kan duit yang macam-macam pahamin. Kok ora ono gunane ya dikasihkan fakir miskin. Nek ana wali santri medhit kula wis seneng. Nringakno hisab. Ya ora pesen swarga. Lah itu ilmu namanya. Disenengi wong yo enak, diwediti wong yo enak. Mergo 1.000 njaluk swarga ana sing salam templek gak nuntut apa kan. Saya itu pengagum Imam Syafi'i ya karena ilmunya. Imam Syafi'i itu ditanya orang. Tadi orang yang cium tangan Anda, yang hormat Anda di luar itu ngomel-ngomel ngerasain Anda. Jawab Imam Syafi'i lucu. Berarti saya wibawa. Buktinya di depan saya ada berani. Dianggap enteng mohon. Berarti saya wibawa. Buktinya di depan saya tidak berani. Ada orang lagi. Itu separuh kampung itu tidak suka kamu. Jawab Imam Syafi'i enak. Malah enak arah utang. Mergo nak seneng itu macam-macam kan. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang baik dengan kamu itu ngikat kamu. Tapi kalau orang yang jelek sama kamu, atlaqaka membebaskan kamu. Kamu naik Alfa gak perlu. Monggo nak jadi derek, ora cocok. Lewat saja kan. Jadi itu Imam Syafi'i. Jadi dunia itu dianggap enteng. Ada seorang habib alim alama diceritain orang. Dulu saya kaya tuh teman-teman main ke sini, tapi setelah saya jadi kuli pasar gak ada yang main ke sini. Gak ada yang sama dulu, malah bagus. Nak kancamu sing sugih tetep nilai kue, malah nonton kue pas dadi pangkul dulu pasar. Malah kue isin gue delok-delok. Jadi monggo sing nambuhe melarat koncone do mirip malah alhamdulillah. Anak sering dolan malah sampai isin perkara digo delok-delok. Itu lama dulu, jadi fenomena sosial itu diamati enteng saja. Makanya kalau sering ngajari nak bojomu ngamun sing syukur, aku sakit syukur malah raja lu belanja. Nah lagi harmonis malah ngajak ning mall malah mahal. Jadi apa ya? Saya tuh ingin keilmuan ulama dulu. Ya kayak hikam. Hikam itu udah ada yang enggak baik. Enteng saja. Mata aqqa asyadaka birrah wa mata mana'aka asyadaka qarra. Kalau Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin memperlihatkan kalau dia itu al-barur rahim, dan yang baik. Wa mata mana'aka asyadaka qarra. Kalau Allah tidak mengasih keinginan kamu untuk menunjukkan kalau Allah itu al-qahar, al-jabbar, dan yang enggak bisa diintervensi. Sama di pangeran dirayu sepuh gelem kan sawangane murahan. Sekali-kali egois gak dituruti. Makanya wa mata mana'aka asyadaka qarra. Jadi enak saja, pasti kasih Allah ya Allah itu. Ya, kiai yang sering dongo ya bagus, menunjukkan lemahnya. Tapi banyak juga kiai yang dongo itu sepisah terus sudah. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil ikhfal, yang bisa diingatkan orang yang mungkin lupa. Doa kemarin Allah masih ingat, tak ingatkan lagi. Ngomong ndak lupa. Kalau nanti ngalami usul niku teng Ka'bah baru dongo. Sampai 2000 duan gue tersangka. Mergo isin di pengiran pikir iki eling apa tak baleni. Jadi jenis wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan orang yang potensi lu. Padahal Allah tidak. Jadi makomnya wali itu ada yang seneng. Oh, dari liftikori, ada yang enggak suka. Enggak sukanya bukan karena tidak mau doa. Karena doa yang kemarin-kemarin sudah dicatat dan Allah tidak akan apa? Terus kalau suwun ada iltizam aklian dalam semua proses beragama kita, sehingga agama ini tidak dipertaruhkan sama hukum-hukum apa sosial. Ya misalnya kawin, nah sampean kawin kadang dibujuk macam-macam. Sampean nak eling kawin sunah Rasul, aghadulil basar wa ahsanul farji, selesai. Karena itu menguntungkan kita jadi ahsanul farji. Bisa mengekang kita dari zina. Tapi kalau sampean kawin, nak bojone ramah seneng, nak bojone sayang seneng. Padahal ora pati sayang, kan sering kece. Mulang juga gitu kata Mbah Mun, kowe mulang niati perintahe pangeran. Jadi santri paham ra paham ya seneng. Tapi nak sampean mulang kepen paham lho, jebule santri ora paham-paham. Kan gelok. Nah, Islam itu kata Imam Fathul Bari tadi, orang Islam harus dilatih iltizam akliyah. Terus kata beliau, itu yang yu'abbiru anhu syara' bi halawatil iman. Itu yang dimaksud salasun mangkun nafihi wajata halawatal iman. Nikmatnya iman itu karena kita sudah menemukan apa iltizam akliyah.
Nggih ngoten mawon kula di bagian logika kula pengen singben pun boten sakula Mas Mama Mas Aziz niku waris wali nih. Terus waris wali kudu keramat, kudu bae wali terus kalau keramat kudu tapi ora karo dadi wali itu. Iki pun kula sekali kitab Bilatul Auliya akan daftar. Iku 8 jilid. Iku belajar sak jilid pun udah dadi wali. Apa malah nak 8 nopo? Jilid yang satu bersaing kalian baik. Nah. Sama-sama kalau sekali kitab itu kata Mbak Mun senang cerita kitab itu. Sekarang saya jadi di Murtada Zain. Kalau Mbak Hamid Pasuruan, misalnya Mbak Hamid Kecil Yardi, Mbak Mahfud, Mbak Abdullah, Mbak Abdulmanan, ini awaluman lazama min ahli Jawa di Said Zain. Dan kitab itu Masya Allah belum ada kitab nyarai ikhya sampai 800 tahun kalau nggak 700 tahun. Kan ithaf itu sekitar tahun 1300 Hijriah, Ihya itu sekitar tahun 500 sampai 600. Ini nak nyara itu semuanya ilmiah. Yang paling saya haru itu ini sebagai penutup. Yang paling saya haru itu ketika cerita sholawat. Nabi jadi nabi itu setelah Isa dituhankan oleh penggemarnya, sampai overacting sampai Nabi Isa itu dituhankan. Monggo. Tapi terus Ithaf cerita. Kalimat sholawat itu kalimat yang umat ini tidak akan overacting menuhankan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allahumma itu pemberi, Nabi itu penerima. Kita tetap mencintai Nabi yang luar biasa, tapi tetap Allah itu pemberi, Allahumma pemberi, Nabi Muhammad penerima. Sehingga nggak akan salah posisi yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah Muhammad tetap abduhu wa rasul. Barokahnya redaksi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah tetap abduhu wa rasul. Apapun senang kita pada. Itu juga barokahnya apa? Makanya kata Buddha yang sering dikutip Sayyid Muhammad, kalau madhab Nabi dakmat guna sorofi Nabi ini wahkum dimasita madhan fihi wahtan. Dan itu kalimat yang luar biasa, yaitu kalimat sholawat menunjukkan mahabbah ke Rasulullah, tapi posisinya Allah tetap al-mu'ti, Nabi tetap al-mu'ti, wa nabi wa ijalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Kata saya itu kayak apa barokahnya ini sholawat yang redaksi kita baca terus, ternyata itu yang menjadikan hadil ummah tidak akan terprosok kayak orang-orang Nasrani. Oke, ngoten mawon, ngapunten kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.